Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah 9 hari libur, ini kami mulai masuk hari pertama ya. Masuk hari pertama kami membuat kesibukan yaitu dengan memberikan bingkisan hari raya untuk tetangga sekitar Ciwi Catering. Biasanya bingkisan itu kami berikan sebelum libur ya, namun pada waktu itu pesanan kami itu lagi banyak banget, sehingga kami tidak punya waktu untuk membuatnya. Nah, pada saat kami mau masuk kerja, ini kami sempatkan untuk membuat hantaran tersebut. Hantaran ini berjumlah 20 pack ya, untuk tetangga sekitar Ciwi Catering. Untuk Ciwi Catering, kami dari Pak RT mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sama-sama Bu RT. Sebelum membuat hantaran untuk tetangga, alhamdulillah di hari pertama ini kami mendapatkan pesanan nasi kotak yang dikirim ke Rumah Sakit Sultan Agung di Semarang. Nasi kotaknya ini ada menunya nasi liwetan Sunda yang selalu bestseller di Ciwi Catering. Dengan menunya sebagai berikut ya, ini ada oseng cumi tempe, kemudian ada ayam goreng, oseng daun pepaya, sambal, dan lalapan. Ini menggunakan dus ukuran 20 cm. Minta dikirim sampai rumah sakit itu jam 9, jadi kami pagi-pagi sudah mulai mengerjakannya sekitar jam 5 pagi. Ordernya sebanyak 45 box, ya cukup lumayan ya. Setelah libur selama 9 hari mendapatkan order di pagi hari. Menu seperti ini sering di-repeat order karena rasanya yang enak dan unik ya. Harganya juga sesuai dengan budget instansi maupun budget personal. Ini saya perjalanan pulang ke Semarang. Sebelumnya saya mampir dulu ke pasar di Purwodadi ya, karena saya waktu itu mudik di Purwodadi. Kemudian ini saya beli selongsongannya ya, jadi sampai di Semarang nanti tinggal isi selongsongan kupat maksudnya. Untuk hantarannya nanti akan saya berikan ketupat opor ya, opor ayam beserta sambal goreng, juga ada telur bacemnya. Nah, ini saya beli yang sudah jadi di pasar. Untuk satu ikatnya itu isi 10, ada yang 5.000, ada yang 6.000, tergantung dari jenis janurnya. Kalian tak beli kula aneh are. Beli kula aneh. Kenapa? Kalau yang kayak gini enggak boleh sayangku. Ini kan cantik, bener juga mahal. Ini apa berak? Nggih. Beda, 2, 3, 4 ya Bu ya. Oke guys. Jalurnya lur. Jalurnya lur. Makasih lur, jalurnya lur 6.000-an. Darahnya 5.000 guys. Obatnya 6.000. Terus gue 2.000.
Sesampainya di rumah, ini selongsong ketupatnya saya rendam dulu supaya tidak kering, dan esok harinya akan diisi dengan beras ya. Ini kami bikin 80 biji karena satu paketnya akan saya isi dengan 3 ketupat. Jadi 3 kali 20 60 dan sisa 20-nya untuk makan sendiri bersama dengan karyawan. Untuk isi ketupatnya kita harus isi itu setengah ya dari besaran selongsongnya, jangan terlalu penuh karena itu nanti untuk mengembang berasnya. Dan kalau kita terlalu penuh mengisi itu nanti ketupatnya nggak mateng ya, masih berupa beras. Jadi harus setengah dari isi ketupatnya. Ini berasnya sudah kita cuci dulu, saya pakai beras yang biasa supaya ngembangnya itu sempurna ya. Kalau kita pakai beras yang bagus, biasanya itu malah dia nggak ngembangnya itu kurang banyak, terlalu padat dan lebih kenyal. Kalau kita pakai beras yang biasa, biasanya ketupatnya nanti ngembangnya banyak dan hasilnya empuk ya. Kalau kalian punya panci presto yang ukuran sedang ya, mungkin sekitar 20 liter itu bisa muat ketupat 10 biji sampai 15 biji ya bisa. Dan kita harus merebusnya itu sampai benar-benar terendam air, jangan kurang airnya. Kalau terendam nanti semuanya bisa jadi kalau nggak terendam ya, maksudnya nanti ada beberapa yang masih beras gitu ya, jadi nggak bisa lembut. Nah ini saya nantinya akan menggunakan presto yang besar, itu prestonya sekitar 50 liter ya. Jadi untuk 60 sampai 80 ketupat itu masih cukup dan bisa terendam. Untuk menggunakan panci presto ini waktu masaknya dari mendidih itu cuma 1,5 jam. Tapi kalau pakai panci biasa itu bisa 2 sampai 3 jam baru mateng ya. Dan itu tergantung dengan jumlah ketupatnya. Kemarin saya pakai dandang biasa, bukan presto, itu 2,5 jam mateng ya. Itu sekitar 15 biji. Tapi kalau banyak ya tentunya lebih lama. Oke, karena ini temanya hantaran ya, maka saya menggunakan kemasan yang cantik, yang luar biasa ya. Biasanya menggunakan besek atau kardus, tapi ini saya menggunakan semacam tempat kotak gitu ya, kayak keranjang plastik yang bisa digunakan kembali. Jadi bisa dipakai untuk tempat bumbu atau apa saja ya, jadi bisa digunakan lagi. Kemudian untuk hiasannya selalu kita kasih pita supaya mempercantik tampilan. Ini ada pitanya, pita Selamat Idul Fitri sesuai dengan tema. Dan ini kita buat juga mendadak ya, di hari itu juga tanpa persiapan hari sebelumnya. Nah ini sebagian karyawan sedang mengerjakan kemasannya. Dan tak lupa ini kami tambahkan ada ucapan Idul Fitrinya ya, sesuai dengan tema. Setelah 1,5 jam ini presto kita matikan dan jangan lupa didiamkan dulu ya biar uapnya itu hilang, baru bisa kita buka seperti ini. Nah ini 1,5 jam sudah matang ya. Karena tadi ada lebihan beras dan lebihannya itu kami buat lontong. Karena selongsong ketupatnya udah habis ya. Nah seperti ini udah mateng. Sebaiknya kita tiriskan dan kita cuci ya supaya itu ketupatnya bersih. Nah ini kita cuci seperti ini, dan nyucinya itu harus panas-panas ya supaya airnya itu nggak masuk ke dalam ketupatnya. Jadi kalau panas-panas gini dia bisa kesat ya. Nah, sambil kita kencangin lagi supaya dia madet. Sebaiknya ketupatnya kita gantung ya seperti ini supaya airnya tuh benar-benar tiris.
kalau cuma diletakin aja itu kurang tiris ya. Nah ini kan dia bisa menetes airnya dan membuat ketupat itu lebih kesat. Kalau ketupat lebih kesat biasanya lebih tahan lama, bisa sampai 2 hari itu nggak basi. Nah ini kalian bisa lihat ketupatnya itu bersih ya, tanpa ada noda-noda dari janurnya. Biasanya itu ada kotoran-kotoran kecil-kecil menempel di janurnya. Nah tadi sudah kita cuci, kemudian kita tiriskan. Nah setelah agak dingin kita bisa potong, kita rapikan ya ujung-ujungnya seperti ini. Nah nanti akan kita sajikan itu dia lebih rapi. Kalau pas lebaran gini ya, ketupat itu mahal, satunya itu 5.000 ya, satu yang sudah jadi ketupat. Tapi kalau kita bikin sendiri, hasilnya pasti lebih murah. Jadi lebih hemat biaya dengan tidak mengurangi rasa dan kualitas dari hantaran itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu pelengkapnya. Kalau opor itu biasanya ada sambal goreng ya. Nah ini kami bikin sambal goreng ati kentang. Untuk 80 porsi, ya karena 20 kali 3 itu 60, yang 20 untuk makan sendiri. Ini kami menggunakan kentangnya itu 2 kg dan atinya juga 2 kg, ati ayam ya. Kentang kita potong dadu, kemudian kita goreng garing, dan setelah itu kita siapkan bumbu sambal goreng ati kentangnya. Resep sambal goreng ati kentang sudah pernah saya share di video sebelumnya. Akan saya tuliskan di box deskripsi, kalian bisa cek ya. Sambal goreng ati kentangnya ini kami kemas di mika seperti ini ya, karena tempatnya itu terbatas dan ini bisa ditaruh di atasnya. Ini untuk 3 porsi itu cukup ya. Nah ini mikanya itu mika klepon yang agak besar, bukan yang kecil. Nah seperti ini. Sambal goreng ati kentangnya udah jadi. Sekarang mari kita lihat opor ayamnya. Nah ini saya menggunakan opor ayam negeri ya. Jadi 1 kilo bagi 8. Setiap porsinya mendapat 3 bagian. Karena satu paketnya ini menjadi 3 porsi. Ya, hantarannya itu 3 porsi. Nah ini untuk kuahnya juga kita hitung ya. Jadi per paketnya itu kan kita kasih 500 ml. Nah ini makanya kuahnya itu banyak ya. Untuk penataannya, kuahnya ini kami sendirikan, kami tuang di cup 500 ml. Dan untuk daging ayamnya kita kemas di tin wall 1000 ml bersama dengan telur bacemnya. Nah ini dia ya, tin wall 1000 ml, cukup untuk 3 potong ayam dan 3 butir telur bacem. Oke, setelah kita tempatkan di tin wall seperti ini, langsung bisa kita tata di kemasannya ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, langsung aja kita masukkan.
Nah, ini sudah jadi ya hantarannya. Sudah bisa kami bagikan ke tetangga. Ini dibagi sekitar jam 3 sore. Hantaran seperti ini kalau dijual seharga Rp125.000. Terima kasih Pak Dwi, Bu Dwi. Semoga-moga tambah sukses. Amin. Ya, makasih. Bambang cantik ya. Dadah Bu. Makasih. Sehat-sehat. Pangapunten nggih, Pak. Sami-sami Bu. Acara apa ini? Ya, hantaran lebaran, Pak. Atur nuhun ya, Mas. Nggih, bangga. Besok Mas, Malam mau ke sini Pak. Nggih. Atur nuhun. Nggih. Ciwi Catering. Terima kasih untuk Ciwi Catering. Kami dari Pak RT mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sama-sama Bu RT. Sama di sini. Terima kasih. Maaf lahir dan batin. Mesti kan sama Pak Wahyu. Kalian itu. Oh, sini dong. Kali-kali ingin ketemu sama Pak Wahyu. Iya. Gak hanya tetangga muslim aja yang kita kasih hantaran lebaran. Ini ada Oma Jiana namanya ya. Ini beliau tinggal sendiri di sini dan dia sudah berkeliling ke berbagai negara ya. Nah, ini kita dilihatin di sini dia souvenir-souvenir dari berbagai negara. Dia suka berkeliling dunia dan tamasya. Ini ke Tokyo. Ini ke Kanada. Ibu Jana ini sudah berusia 82 tahun dan alhamdulillah masih sehat. Ini mana ini? Masih seger ya. Tidak sakit-sakitan. Nah, Oma Jiana ini rumahnya persis di sebelah rumah Ciwi Catering. Ke Australia, ke Oke, demikian video kami kali ini. Video hantaran lebaran untuk tetangga di sekitar kompleks Ciwi Catering. Tidak hanya yang beragama muslim, namun yang beragama Kristen juga kami berikan hantaran lebaran berbagi untuk Hari Raya Idul Fitri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan ditunggu video berikutnya ya. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.